Baik, dan pemirsa kita juga terhubung dengan Pak Puryono, anggota BPBD Situbondo. Selamat pagi Pak Puryono. Selamat pagi Pak. Baik, Pak Puryono, apa informasi yang bisa disampaikan terkait gempa bumi dengan magnitudo 6,3 ya Pak Puryono? Baik, kami sampaikan informasi tadi memang terjadi gempa magnitudo dengan kekuatan 6,4 skala Richter pada pukul 1.44:57. Jadi untuk saat ini di wilayah Situbondo memang terasa, namun untuk kerusakan belum ada informasi baik dari wilayah timur, dari wilayah Banjarputih, wilayah tengah dan Situbondo, dan juga wilayah barat di Kecamatan Banjarputih. Masih belum ada informasi kerusakan yang diterima dari BPBD Situbondo. Baik, laporan kerusakan belum diterima dari BPBD Situbondo. Bagaimana dengan laporan korban, Pak Puryono? Untuk korban, Pak, jadi baik kejadian terjadinya gempa ini, kerusakan bangunan maupun korban jiwa masih nihil. Jadi untuk sementara ini masih belum ada informasi baik dari anggota Pusdalob di wilayah timur sampai wilayah barat. Jadi untuk sementara masih nihil, Pak. Baik, tapi Pak Puryono, dengan kekuatan gempa 6,3, ada daerah mana yang kemungkinan akan dampak parah akibat getaran gempa ini? Seandainya terjadi gempa mungkin di wilayah timur, jadi kekuatannya memang di arah timur, daerah Banjarputih. Tapi untuk saat ini di wilayah Banjarputih aman. Jadi teman-teman yang ke lokasi di wilayah Banjarputih belum ada informasi kerusakan rumah maupun korban jiwa. Gempa bumi magnitudo 6,3 berpusat di timur laut Situbondo ini getaran gempanya bisa terasa sampai mana saja, Pak Puryono? Untuk di Kabupaten Situbondo saat ini seluruhnya, Pak. Jadi satu kabupaten baik dari Kecamatan Banjarputih yang timur sendiri sampai di wilayah Kecamatan Banjarglugur yang di wilayah barat sendiri maupun di wilayah kota, tepatnya di Kabupaten Situbondo sendirinya. Jadi sangat terasa. Baik, tadi Pak Daryono selaku Kepala Bidang Informasi Gempa dan Tsunami BMKG juga sudah menyebutkan, mengonfirmasi bahwa gempa dengan kekuatan 6,3 ini tidak berpotensi tsunami. Pak Puryono mungkin bisa menjelaskan kembali bagaimana dengan kondisi getaran gempa ini? Untuk kondisi getaran gempa memang sempat terasa di Kabupaten Situbondo. Kebetulan saya juga bertugas di BPBD lagi. Memang sangat, yaitu getaran-getaran baik dari dinding maupun alat-alat. Namun untuk kerusakannya masih nihil, Pak. Cuma terasa getarannya. Baik, ini tadi kabarnya ada warga Malang yang melaporkan ada kerusakan seperti tembok rubuh. Belum ada data yang masuk, Pak Puryono? Untuk mana itu, Pak? Kalau di Situbondo masih belum ada data yang masuk, Pak, sampai ini. Biasanya dari desa maupun kecamatan atau pemangku wilayah setempat langsung menginformasikan kami apabila ada kejadian, langsung saya cross check ke lokasi. Jadi sampai saat ini masih belum ada informasi terkait kerusakan rumah tersebut, Pak. Baik, dari ada informasi ada kerusakan, mungkin saya akan informasikan baik ke wilayah BPBD Jawa Timur maupun BNPB. Baik, kabarnya Pak Puryono, gempa yang terjadi di Situbondo dengan kekuatan 6,3 mirip dengan pola gempa-gempa yang pernah terjadi di Bali sebelumnya, Lombok dan juga Sumbawa. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalau miripnya kami juga kurang tahu, itu yang jelas dari BMKG yang bisa menjelaskan. Kami cuma ya tetap siaga, kita menginformasikan kepada masyarakat supaya tidak panik dengan terjadinya gempa tadi, juga tidak menimbulkan tsunami.
Baik, dengan kondisi saat ini yang berdasar laporan beberapa warga tadi sempat kami hubungi dari Wagi dan juga dari Surabaya, sempat panik tadi sekitar pukul 1.44 akibat getaran gempa yang terasa 1 hingga 3 menit lamanya. Apa yang perlu diwaspadai, apa yang perlu dilakukan oleh warga selain untuk tidak panik, Pak Puryo? Ya, kami tadi sudah mengimbau kepada warga ya tetap berhati-hati, juga jangan termakan isu-isu atau sekarang dikenal hoax, ya bertanggung jawab, tetap ikut informasi dari BPBD setempat, karena BPBD juga dapat informasi mesti langsung dari BMKG. Jadi untuk saat ini masyarakat sudah aman terkendali, sudah tenang, jadi tidak panik lagi kayak kejadian yang tadi. Baik, mungkin untuk masyarakat Pak Puryono, pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan ketika gempa terjadi? Mengingat tadi kami sempat menghubungi salah satu warga di Surabaya yang saat ini berada di dalam gedung hotel, berada di lantai 16. Pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan agar bisa terhindar dari misalnya kerusakan tembok bangunan rumah gitu? Ya, mungkin kalau di Situbondo, Mbak, tidak sama dengan di wilayah Surabaya karena di sini cuma tingkat A. Tapi kita tetap waspada agar jauh dari bangunan-bangunan yang bisa mengakibatkan keruntuhan, juga bisa berlindung di titik aman dari reruntuhan ini. Ya, kebetulan di wilayah Situbondo untuk fisik bangunan memang gedung di tingkatnya masih tingkat 2, jadi sampai tidak terlalu banyak yang tingkat. Untuk warga Bondo sendiri, Pak Puryono diimbau untuk tetap ada di luar ruangan atau sudah aman atau normal kembali untuk beraktivitas di dalam ruangan? Saat ini saya menginformasikan kepada warga sekitar, jadi tetap berhati-hati, juga waspada. Karena kita juga tidak tahu deteksi gempa susulan, jadi kami masyarakat tetap jaga tapi tenang, tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan atau hoax. Jadi masih terkendali, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Puryono sudah memberikan banyak informasi kepada kami. Selamat bertugas kembali. Pastinya masih menunggu informasi terbaru dari Anda Pak Puryono dari BPBD Situbondo. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, iNews breaking terkait gempa bumi dengan kekuatan 6,3 yang terjadi di timur laut Situbondo, Jawa Timur masih akan kami hadirkan usai jeda.